Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imtisana Fauzi dengan NIM C1C023001. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi yaitu akad musyarakah. Nah, pada materi hari ini ada beberapa poin pembahasan yang nantinya akan saya sampaikan. Yang pertama itu, nanti saya akan menyampaikan mengenai definisi akad musyarakah, kemudian jenis akad musyarakah, ada dasyar syariah, ada penetapan akad nisbah dalam musyarakah, kemudian perlakuan akuntansi PSAK 106, dan ilustrasi kasus musyarakah. Baik teman-teman, untuk latar belakangnya, perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia itu menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, salah satu bentuk akad banyak yang digunakan dalam kegiatan ekonomi syariah adalah musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Kemudian, akad ini tidak hanya menekankan pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada prinsip keadilan, transparan, dan pembagian risiko secara proporsional. Selanjutnya, materi yang disampaikan yaitu mengenai definisi akad musyarakah. Jadi, menurut Afzalur Rahmat, seorang deputi general in the Muslim School, terus secara bahasa al-syikah berarti al-hitilihat, yaitu pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih. Nah, sehingga antara masing-masing ini sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Kemudian, istilah lain dari musyarakah ini adalah syakirah, syarikah atau syairkah atau kemitraan menurut Wasilah pada tahun 2013. Nah, dalam PSAK nomor 106, musyarakah ini dijelaskan sebagai akad kerjasama di mana setiap pihak itu menyertakan dana. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Baik teman-teman, selanjutnya itu mengenai jenis akad musyarakah. Jadi di sini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan ulama fikih dan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Nah, berdasarkan ulama fikih itu terbagi menjadi dua, yaitu syairkah al-mik. Ini adalah kepemilikan bersama atas suatu aset yang dimiliki oleh dua orang ataupun lebih, baik melalui warisan, hibah, wasiat maupun pembelian bersama. Kemudian ada namanya syairkah al-uqud atau kontrak. Ini adalah bentuk kemitraan yang terjadi melalui kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Nah, para mitra ini dapat berkontribusi dalam bentuk modal maupun tenaga kerja, serta dapat berkontribusi dalam bentuk berbagi keuntungan ataupun kerugian. Nah, untuk berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK sendiri, ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada namanya musyarakah permanen. Ini adalah bentuk di mana bagian dana dan modal ini setiap mitra ini ditentukan di awal akad dan jumlahnya tetap konsisten sehingga masa akad ini berakhir. Sebagai contoh misalnya, ada dua mitra yang masing-masing menyetorkan 20 juta. Nah, maka akad tersebut tidak berubah hingga akhir. Nah, yang kedua itu namanya musyarakah menurun atau musyarakah muntakisah, yaitu kerjasama di mana bagian dana salah satu mitra ini akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain. Artinya, porsi kepemilikan salah satu pihak ini akan menurun seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu ada namanya dasar syariah. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada namanya sumber hukum akad musyarakah. Kemudian ada rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Dan yang ketiga itu ada namanya berakhirnya akad musyarakah. Nah, yang pertama ini untuk sumber hukum dan akad musyarakah ini adalah keterangan berdasarkan Al-Quran dan hadis
yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah ini adalah mubah. Dan meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahannya, hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Kemudian yang kedua itu ada namanya rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Ini terdapat 4 unsur. Yang pertama itu ada namanya pelaku, yaitu di mana para mitra yang bekerja sama. Yang kedua itu namanya objek musyarakah, yaitu yang terdiri dari modal dan kerja. Yang ketiga itu namanya ijab kabul, yaitu sebagai bukti serah terima. Dan yang keempat itu ada namanya nisbah keuntungan, yaitu kesepakatan pembagian hasil. Nah, untuk yang terakhir itu namanya berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah ini akan berakhir jika yang pertama, misalnya salah satu seorang mitra itu menghentikan akad. Yang kedua, misalnya salah satu seorang mitra itu meninggal. Dan yang ketiga, modal musyawarakah akan hilang atau habis apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan, baik mengundurkan diri ataupun meninggal. Teman-teman, selanjutnya adalah penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Jadi, nisbah itu dapat ditentukan melalui 2 cara. Yang pertama itu ada namanya pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal. Nah, ini di mana secara proporsional itu berdasarkan modal yang telah disetorkan di awal tadi. Nah, kan tadi mitra memperoleh keuntungan sebesar kecil modal tanpa melihat perbedaan kontribusi kerja. Nah, jadi artinya semakin besar modal yang diberikan, maka semakin besar pula keuntungan nanti yang akan diterima. Nah, yang kedua itu ada namanya pembagian keuntungan pihak proporsional dengan modal. Nah, dalam hal ini, nisbah itu juga mempertimbangkan faktor lain, seperti misalnya tanggung jawab, keahlian, pengalaman, dan waktu kerja. Nah, pandangan ini menekankan bahwa keuntungan itu tidak hanya berasal dari modal, tapi juga kontribusi kerja. Selanjutnya itu mengenai perlakuan akuntansi PSAK 106. Jadi, menurut Salman pada tahun 2020, di dalam PSAK 106 itu mendefinisikan bahwa akad musyarakah itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Nah, di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan ketentuan hanya keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ini berdasarkan porsi kontribusi dana. Nah, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah ini akan dilihat dari 2 sisi pelaku, yaitu mitra yang aktif dan mitra yang pasif. Nah, jadi maksudnya mitra aktif itu adalah pihak yang mengelola usaha. Musyarakah baik mengelola sendiri maupun menunjukkan pihak kepada orang lain untuk mengolah atas namanya, sedangkan mitra pasif itu adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai ilustrasi kasus musyarakah. Jadi, misalnya nih, Budi dan Andi itu kan sepakat untuk membuka usaha kafe bersama dengan menggunakan akad musyarakah. Nah, dalam kerjasama ini, Budi itu menyetor modal itu sebesar 100 juta. Dan dia juga memiliki keahlian dalam manajemen keuangan. Sementara Andi juga menyetor uang sebesar 100 juta. Serta juga memiliki keahlian dalam menyediakan bahan baku dan operasional kafe. Nah, keduanya sepakat untuk bekerjasama dan menjalankan usaha tersebut secara bersama-sama. Nah, dalam perjanjian awal, Budi dan Andi itu menyepakati bahwa keuntungan nanti akan dibagi dengan nisbah yaitu 50-50. Nah, karena kontribusi modal mereka sama besar, setelah satu periode usaha berjalan, kafe tersebut memperoleh keuntungan sebesar 40 juta. Nah, berdasarkan kesepakatan yang di awal tadi, maka keuntungan dibagi rata. Budi mendapat 20 juta dan Andi juga mendapatkan uang 20 juta. Namun, apabila di kemudian hari usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh Budi dan Andi sesuai dengan porsi modal masing-masing, yaitu 50%. Nah, teman-teman, jadi ilustrasi yang telah saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa dalam akad musyarakah ini kerjasama tidak hanya berbagi keuntungan saja, tapi juga berbagi resiko secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Baik teman-teman, dari materi yang telah saya sampaikan mengenai akad musyarakah tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan musyarakah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal dan tenaga untuk menjalankan usaha untuk tujuan
memperoleh keuntungan bersama dengan prinsip syariah. Nah, musyarakah ini juga memiliki berbagai jenis, baik berdasarkan pandangan fikih seperti Syikah al-Mik dan Syikah al-Uqud, beserta turunannya, maupun berdasarkan PSAK seperti musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Nah, pelaksanaan akad ini didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta harus memenuhi rukun ketentuan syariah yang berlaku. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.